Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang kebijakan-kebijakan ekonomi makro. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Hasan Arifin dan Amelia Febi Utami. Langsung saja kita ke pembahasan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis, kebijakan fiskal dalam Islam, instrumen-instrumen, dan dampak kebijakan ekonomi makro. Pengertian kebijakan-kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro atau kebijakan makroekonomi (macroeconomic policy) adalah rencana dan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Lalu, apa sih tujuan kebijakan-kebijakan ekonomi makro? Yang pertama, tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Yang kedua, produksi nasional tinggi. Yang ketiga, keadaan perekonomian stabil. Yang keempat, neraca pembayaran yang seimbang. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi makro terbagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan sektor real. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Yang ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan, serta pembayaran internasional. Karena merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka kebijakan perdagangan internasional bekerja sama dengan baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang keempat, kebijakan sektor real. Sektor real merupakan kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa serta sangat terkait dengan permintaan agregat dan penawaran agregat dalam perekonomian dan tidak termasuk dalam kategori sektor moneter. Namun, kebijakan sektor real lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan harga melalui sisi penawaran. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Peranan kebijakan fiskal. Beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal sebagai berikut. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam, pemerintah Muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang Muslim yang memiliki harta melebihi nisab. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. 3. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya kehidupannya, tapi juga harta bendanya untuk menjaga agama. Selanjutnya, kebijakan belanja pemerintah. Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran Islam, hal tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah.
Kaidah-kaidah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, kaidah al-ghurmu bil gummi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban, yaitu yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian. Yang ketiga, kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Lalu bagaimana dengan instrumen-instrumen yang ada di ekonomi makro? Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Amelia Feby Utami. Baik, sekarang akan kita bahas bagaimana dengan instrumen-instrumen yang ada di ekonomi makro. Yuk kita bahas bersama. Instrumen-instrumen di ekonomi makro ada 4. Ada di kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan sektor real, dan kebijakan perdagangan luar negeri. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai instrumen kebijakan fiskal. A. Anggaran defisit atau defisit budget atau boleh disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Yang B. Anggaran surplus atau surplus budget atau boleh disebut dengan kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Yang C. Anggaran berimbang atau balance budget. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Untuk yang selanjutnya mengenai instrumen kebijakan moneter. Yang A. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government security. Yang B. Fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang C. Rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang selanjutnya instrumen perdagangan luar negeri. Yang A. Kebijakan pengembangan atau promosi ekspor. Tujuan kebijakan pengembangan atau promosi ekspor adalah untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan kebijakan ini dapat dicapai dengan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan perpajakan dalam berbagai bentuk, misalnya pembebasan atau keringanan pajak ekspor dan penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir. Yang B. Kebijakan proteksi atau kebijakan impor. Kebijakan proteksi atau kebijakan impor bertujuan untuk melindungi industri di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi dapat diterapkan dengan berbagai instrumen, baik yang berbentuk tarif maupun non-tarif. Proteksi-proteksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan tarif disebut non-tarif baris. Hambatan yang termasuk ke dalam hambatan non-tarif antara lain kuota, subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping.
Instrumen sektor real. Contoh kebijakan sektor real antara lain kebijakan industri perdagangan atau termasuk ekspor-impor, investasi, tenaga kerja, pertanian, pertambangan, dan teknologi. Untuk yang selanjutnya mengenai dampak-dampak kebijakan ekonomi makro. Yang A, dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengatakan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang B, dampak kebijakan moneter terhadap perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video kami dan kami memohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.